Oke, nama saya Rudi Sangian. Saya mencoba melakukan sharing terhadap bagaimana kita menjaga diri kita, khususnya terhadap pemikiran kita tentang aneka ragam informasi COVID dan sebagainya. Ya, pada slide saya yang sebelah kanan ini ada gambar ya. Gambar yang menyatakan bahwa otak kita ini, ya, ini saya ambil dari sebuah YouTube channel dari beberapa literatur Google, lalu saya praktekkan dalam hidup saya, yaitu adanya semacam kerangka berpikir ya. Ya, kerangka berpikir, kerangka emosi, ya, pusat emosi kita seperti apa, sehingga kita bisa terhindar dari aneka ragam penyakit, khususnya yang berkenaan dengan COVID. Ya, menurut ahli yang saya baca namanya Frederick Fabricius, dia memang seorang neuroscientist yang mempelajari otak itu ya, bahwa dia bilang bahwa di dalam otak kita manusia itu ada yang namanya PFC, atau PFC itu singkatan dari prefrontal cortex ya, yang ada letaknya yang ada di depan kepala kita ini. Nah, PFC ini berhubungan dengan seseorang ketika dia ingin berpikir jernih atau membuat suatu planning gitu ya, perencanaan gitu ya, itu PFC itu adalah motor aktivitas kegiatan otak ini berasalnya dari situ ya. Di dalam suatu kajian orang lain yang saya pelajari, dicoba simpanse ya. Simpanse ini apakah ada motor aktivitas otaknya ya, dan teknologi yang dikaji seorang profesor ini, dia memasang semacam amplifier gitu ya, lalu dipasang semacam alat di kepalanya yang dapat merekam motor kegiatan aktivitas otak dari simpanse itu ya. Nah, dalam laboratorium yang dilakukan oleh peneliti ini, kera ini bisa melakukan motor kegiatan aktivitas berpikirnya itu bukan pada kegiatan ketika dia melambai-lambai tangan atau apa, tapi pada kegiatan ketika dia mendeteksi sesuatu gitu ya. Misalnya dicoba waktu itu ditaruh di semacam tempat duduk gitu ya, dan di depannya ada aneka ragam makanan, apakah itu kacang, apakah itu pisang, apakah itu pokoknya buah-buahan. Nah, jadi kera itu ditaruh di situ, kemudian aktivitas motor kegiatan di otaknya itu dimonitor lewat alat tadi ya, melalui suatu amplifier, nanti terdengar gitu ya. Nah, bunyinya tuh seperti gini, bunyi druk gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kera itu melihat aneka ragam makanan di depan mejanya, bunyi seperti ini, bruk gitu ya, karena motor kegiatan berpikir kera itu aktif gitu ya. Waktu itu dia melihat dia mau makan kacang atau pisang atau apa, dia aktif sehingga dia bunyi seperti ini. Nah, itu tentang kajian dari seorang profesor ya, yang meneliti bagaimana neuro daripada otak ini melakukan kegiatan atau aktivitas gitu ya. Nah, kemudian yang mengherankan lagi yaitu pada suatu kesempatan kera itu berada
agak jauh ya. Nah, karena mahasiswa-mahasiswa di laboratorium ini lapar gitu ya, lalu mereka ambil makanan yang ada di meja itu, mereka pada makan. Nah, tiba-tiba terdengar bunyi seperti itu ya. Nah, ini menjadi tertarik bagi sang peneliti ini. Ini kira-kira bunyi apa gitu ya? Padahal kera itu tidak melakukan semacam kegiatan ya, tidak ada kegiatan, tapi dia hanya memandang saja apa yang ada di mejanya itu, dan tiba-tiba bunyi seperti ini. Nah, lalu ilmuwan ini meneliti ini kenapa kera itu tidak melakukan suatu kegiatan, tetapi bunyi seperti ini, gitu ya, bunyi dert gitu ya. Nah, lalu mereka temukan ya satu terminologi lain yang mereka sebut mirror neurons ya. Mirror neurons itu di dalam otak kita itu ketika tadi kan kera itu berbunyi seperti ini kalau dia melakukan tangannya, dia gerak mengambil buah-buahan atau makanan yang ada di depannya, lalu dia berpikir yang mana. Jadi waktu dia tangannya bergerak bunyi seperti ini gitu ya. Tapi yang kali ini yang kejadiannya tiba-tiba seperti itu, yaitu keranya ada agak di jauh gitu ya, kemudian mahasiswa-mahasiswi ini ambil makanan keranya gitu ya. Nah, makanan simpansenya maksud saya. Nah, simpansenya dari jauh melihat ya di balik kaca itu kegiatan para mahasiswa-mahasiswa itu mengambil makanan itu, lalu bunyi seperti ini. Nah, lalu ilmuwan ini menamakan istilah ini adalah mirror neurons gitu ya. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh pihak lain ya, mirip ya, yaitu mengambil makanan lalu ditangkap oleh mata kita masuk ke dalam tadi ini prefrontal cortex. Nah, itu motor aktivitas otak kita itu bekerja gitu ya. Seperti yang terjadi pada simpanse ini ya. Dia melihat tapi dia diam, tidak melakukan apa-apa. Dia melihat mahasiswa-mahasiswa itu mengambil makanan yang ada di meja tadi ya. Lalu waktu dia melihat seperti itu, ya motor kegiatan aktivitas otaknya bekerja gitu ya, bekerja. Karena yang dia lihat adalah mirip seperti dia waktu mengambil makanan, tapi ini pihak lain yang mengambil, yaitu mahasiswa-mahasiswinya yang mengambil makanan tersebut ya. Nah, dan terminologi ini ditemukan oleh peneliti ini, lalu dia sebutkan mirror neurons gitu ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia ya, baik pria, wanita, muda, tua, kita motor aktivitas otak kita ini bisa bekerja hanya dengan melihat Facebook. Jadi kita lihat Facebook gitu ya, itu bekerja gitu ya. Kita lihat tetangga kita lihat sekeliling kita lihat pasangan lain gitu ya, kok dia udah kawin gua belum gitu ya. Itu motor PFC ya. Jadi temuan daripada Dr. Frederick ini, dia bilang ini PFC ini itu bekerja ya ketika padahal kita lagi diam, tapi kita hanya lihat gitu ya, kok ini orang sebentar lagi mau menikah, saya masih jomblo. Jadi motor ini bekerja gitu ya, motor ini bekerja. Nah, apalagi gitu ya, kita lihat kita nganggur gitu ya, tapi kita lihat kok ada orang lain bekerja, padahal dalam COVID seperti ini susah gitu ya. Nah, motor PFC ini bekerja gitu ya, menurut para dokter yang telah menyelidiki masalah gerak otak motor kita, gerak motor otak aktivitas kita ya. Nah, jadi
kita berdiam saja sebenarnya motor aktivitas otak kita juga sebenarnya bekerja gitu ya. Jadi kadang-kadang kita masuk dalam suatu pertemuan keluarga gitu ya, lalu atau pertemuan di kantor gitu ya, kita diem, tetapi PFC kita ini sibuk, tidak pada tidak pada meeting tersebut atau pertemuan tersebut, mungkin melayang jauh ke macam-macam gitu ya, jadi sibuk gitu ya. Karena Anda melihat mungkin salah satu di pertemuan itu misalnya tampangnya keren gitu ya, happy gitu ya, lalu Anda bandingkan di diri Anda sendiri, kok kayak gini gitu hidup saya. Nah, ini PFC-nya ini bekerja gitu ya. Nah, bagaimana selanjutnya ya? Bagaimana PFC ini kan tadi sudah diterangkan di atas di muka tadi bahwa PFC ini adalah suatu kalau kayak komputer atau kayak mobil itu modul ya, modul yang bagi manusia itu dia bisa berencana, berpikir gitu ya, berperilaku gitu ya. Karena PFC ini pusat daripada pemikiran dia bisa berespon yang salah pada orang di sekitarnya dan sebagainya, karena barangkali PFC ini salah dibentuk. Nah, menurut peneliti Dr. Frederick Fabricius ini, dia bilang PFC ini menjadi dewasa mulai dari umur 18 sampai 21 gitu ya. Artinya di bawah dari umur 18, misalnya Anda punya anak kecil, remaja di rumah, PFC ini belum mature, belum dewasa gitu ya. Oleh karena itu, tugas orang-orang di sekitarnya, khususnya orang tua, menjaga PFC ini jangan sampai ketika dia sudah melewati umur 18 sampai 21 itu justru ada kesalahan gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting ya PFC ini. Nah, PFC ini dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan PFC ini dipengaruhi oleh sesuatu hal di dalam otak kita menurut dokter yang menyelidiki seorang neuron scientist, dipengaruhi oleh limbic system ya, LS gitu ya, limbic system. Nah, limbic system ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh, kalau limbic system ini suatu pusat regulasi emosi ya. Kalau dia dihargai, mendapat penghargaan gitu ya, dia itu akan mengeluarkan suatu dopamin ya di dalam kepala kita, rasa bahagia, rasa senang gitu ya. Nah, sehingga PFC-nya ini jadi jernih, jadi cerah gitu ya. Jadi cerah dan bisa melakukan suatu perencanaan yang strategis, atau bisa berespon yang baik ya, berperilaku yang baik terhadap sekitarnya gitu ya. Nah, cuman menurut peneliti ini dopamin ini kayak uap ya, datang gitu ya, nggak begitu lama hilang gitu ya. Jadi sifatnya singkat, short term gitu ya. Nah, lawannya dari dopamin ini adalah kalau dia, jadi lawannya dopamin ini adalah kalau di dalam
Jadi lawannya daripada LS ini terhadap reward di sini itu yaitu threat. Threat itu adalah si pusat regulasi emosi ini merasa terancam, ya, tertekan gitu ya, sehingga berpengaruh kepada LS, pusat regulasi emosinya dia. Dan perbedaannya antara yang atas di sini reward dan dopamin dan threat di bawah ini yaitu dia bukan short term, threat ini bukan short term, tapi mengendap lama di dalam pemikiran kita, dalam otak kita, ya, sehingga itu mengeluarkan berbagai hormon, berbagai senyawa-senyawa yang mempengaruhi otak kita, yang mengalir lewat aliran darah dan akhirnya menjadi penyakit gitu ya. Nah, kalau yang reward kepada dopamin ini, rasa bahagia itu meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau menurut peneliti yang saya baca itu ya. Jadi tubuh kita, ketahanan tubuh kita, imun kita tuh naik gitu ya. 20%, 30% itu naik. Tapi sebaliknya kalau yang threat ini, imun tubuh kita itu turun gitu ya. Turun drastis gitu ya. Nah, oleh karena itu LS, pusat regulasi emosi ini perlu kita jaga ya, perlu kita atur. Tetapi menurut para peneliti yang menyelidiki ini, dia tidak seperti bisa on dan off gitu ya. Bisa Anda mau off-kan segera gitu, dia tidak bisa demikian menurut peneliti itu ya. Saya juga baca semua literaturnya dan semua YouTube channelnya saya baca. Oh, seperti itu ya. Jadi emosi yang ada di LS ini itu bukan kayak kayak mobile yang bisa kita matikan lalu kita nyalakan gitu ya. Dia bilang Anda bisa aja bilang enggak, saya nggak marah, saya nggak tersinggung, ya kan? Tapi sebetulnya LS ini mempengaruhi PFC Anda, gitu ya. Dia bikin sibuk gitu ya. Dia bikin sibuk sehingga mirror neuronnya itu, karena mirror neuron itu kan sesuatu yang seseorang bisa discern, bisa mendeteksi gitu ya. Ini bohong dia masih marah gitu ya. Jadi mirror neuron tadi yang tadi sudah dijelaskan di atas punya begini gitu ya. Ketika bilang enggak, saya nggak marah gitu, saya happy aja gitu kan, ini nggak dirasakan oleh pihak sebelah sana, enggak. Dan bahkan Anda ketika diajak ngomong, Anda dipersibuk oleh LS ini, sehingga apa yang lawan bicara Anda itu Anda nggak nangkep gitu ya, karena nggak ada dopamin di situ, nggak ada dopamin yang bisa membuat Anda bisa berpikir jernih gitu ya. Nah, dan karena ini juga udah lama gitu ya, dan saya berbicara ini bukan berarti saya sempurna, keluarga saya atau family saya sempurna. Justru ada beberapa keanehan yang terjadi sepanjang sejarah sampai saat ini membuat saya banyak belajar gitu ya, gitu. Nah, desa PFC ini ya itu akan menjadi dewasa mulai dari umur 18 sampai 21. Terus kalau Anda punya anak kecil, remaja, Anda harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai ya LS-nya ini, pusat regulasi emosinya ini selalu berada. Jangan sampai LS-nya ini, pusat regulasi emosinya itu, selalu berada di dalam ancaman. Dia merasa orang tuanya lebih memperhatikan adiknya, ya, atau apa gitu, sehingga dia akan terganggu, ya kan, dan dia akan mempengaruhi kerangka pikirnya, ya. Nah, saya
sebagai orang yang sudah berkeluarga tidak juga sempurna, tapi ketika saya punya cucu, ya sudah punya 2, saya coba praktekkan Dr. Frederick Vibrasius ini terhadap metode dia ya, yang ini, yaitu mencoba ketika dia berada dalam gangguan emosi, saya panggil, saya ajak ngobrol gitu ya. Nah, sehingga dia bisa berubah. Nah, ada satu kajian juga terhadap peneliti ini, dibuat salah satu mahasiswa. Ada satu kajian terhadap peneliti ini, mahasiswa Universitas Harvard. Harvard itu kan terkenal mahasiswanya ya bukan orang yang sembarangan, tapi orang pilihan. Lalu dia buat dua kelompok, ya, kelompok yang sebelah sini dan kelompok yang sebelah sini. Yaitu mereka mau mencoba apa yang disebut dengan ini. Saya coba lihat. Itu mereka ingin mencoba apa yang disebut dengan insula, ya. Insula, karena tadi udah dikatakan bahwa oke, kalau pusat daripada regulasi emosi ini dipengaruhi oleh sesuatu yang long term di sini, terus bagaimana caranya itu diperbaiki oleh yang bersangkutan, misalnya oleh saya sendiri. Kalau orang lain, ya dia sendiri gitu ya. Nah, mereka sebut ini namanya insula gitu ya. Sebenarnya insula ini yang disebut dengan, ada terminologi mereka yang saya baca yang disebut dengan power posting. Nah, power posting, posing itu kayak berpose gitu ya. Kalau kita mau difoto kan kita berpose gitu kan. Jadi power posing. Nah, di dalam uji coba ini ada mahasiswa ini yang 50% ini, harus diingat bahwa ini kedua mahasiswa ini bukan orang yang satu bodoh, yang satu pintar. Ya mereka orang pilihan gitu ya. Yang satu ini disuruh berpose, ya berpose memiliki power, ya memiliki power gitu ya. Nah yang sebelah sininya disuruh berpose kayak orang loyo, tidak punya power. Nah, uji coba ini dilakukan selama 2 menit, ya kan? Terus instruktur daripada peneliti ini bilang, ayo mulai 1, 2, 3. Yang sebelah sini berpose punya power selama 20 menit, selama 2 menit. Yang sebelah sini berpose tidak punya power, loyo, selama 2 menit. Nah, apa yang terjadi? Setelah 2 menit itu, mereka masuk ke dalam satu ruangan. Nah, di dalam ruangan itu mereka diwawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kompleks gitu. Dan yang menakjubkan, mereka yang berpose power orang kuat gitu ya, itu bisa PFC-nya itu di sini itu bisa berpikir lebih jernih gitu ketimbang yang sebelah sini yang disuruh loyo, tidak punya power. Nah, itu yang akhirnya mereka terminologikan, mereka sebut di sini sebagai insula. Insula ya. Di mana insula ini ada di sini letaknya yang menjadi perantara antara PFC dan LS. Nah, itu cuma 2 menit loh. 2 menit mereka berada di ruangan, lalu dites motor kegiatan otaknya, yang insulanya yang merasa punya power itu bisa berpikir lebih jernih dari yang disuruh berpose tidak punya power. Nah kondisi ini saya praktekkan ya dalam diri saya, dalam keluarga saya. Sebagaimana saya sebutkan, saya tidak sempurna, tapi saya selalu mempelajari ketidaksempurnaan itu seperti apa sehingga saya bisa perbaiki. Nah, ketika cucu saya ininya terganggu, ya,
berada dalam ancaman, ya saya panggil gitu. Lalu saya melakukan suatu insula hanya 2 menit, yaitu saya bilang ini, kamu tarik napas selama 2 menit. Tapi waktu kamu tarik napas, kamu bayangkan bahwa kamu itu orang yang kuat gitu, orang yang luar biasa. Di menit pertama dia masih nangis-nangis gitu ya, masih nangis, tidak ini. Saya bilang terus sayang. Nah, pada waktu memasuki menit kedua, tiba-tiba saya lihat mukanya itu berubah ya. Nah, selesai menit kedua dia bilang, opa kita main boneka-bonekaan yuk. Nah, itu saya praktekkan bahwa ternyata insula ini hanya 2 menit saja bisa merubah situasi LS dari yang bersangkutan ya. Nah, itu juga saya lakukan terhadap diri saya. Di dalam kondisi COVID ini banyak saudara-saudara saya yang meninggal, dan ada juga yang masih dalam isolasi mandiri ya. Tadi malam saya coba telepon salah satu yang kena ya, saudara dari saya gitu ya. Saya bilang saya nggak bisa kasih apa-apa, tapi saya tuntun dia seperti ini ya. Saya tuntun dia untuk menciptakan insula terhadap dia gitu ya, dan dia mau gitu ya. Dan waktu saya tuntun di menit pertama dia kayak bingung gitu ya. Dia cuma bilang makasih Kak Rudi, makasih. Saya bilang kamu harus berpikir kuat, nggak gratis, hanya 2 menit gitu ya. Sementara saya lagi ngomong memasuki menit kedua saya mulai dengar suaranya gemeteran gitu ya. Walaupun saya nggak pakai video, tapi hanya pakai WhatsApp call gitu ya, saya dengar gemeteran. Nah, karena mirror neuron tadi yaitu ya kena juga di saya gitu. Saya rasakan dia bisa. Jadi kesedihan itu ada 2 ya, kesedihan yang memang dia terancam, tapi ada kesedihan yang memang dia itu merasa diperhatikan, sehingga LS-nya itu menghasilkan dopamin ya. Di sini dopamin ini ya mempengaruhi PFC dia. Nah, waktu dia gemeteran, saya dengar gitu ya, dia sedih tapi bahagia gitu ya. Tapi hanya 2 menit dopaminnya naik. Dan Anda tahu dopamin itu meningkatkan tubuh, ketahanan tubuh, imun, mulai dari 10, 20, 30%, tergantung Anda rutin melakukannya ya, melakukan melalui insula tadi yang disebutkan di sini. Nah, itu pengalaman yang saya alami gitu ya. Bagaimana kita, kan penyakit ini hanya bisa dilawan, COVID ini hanya bisa dilawan dengan meningkatkan imun kita ya, ketahanan tubuh kita gitu. Anda boleh minum obat dan segala macam, tapi LS Anda di sini selalu merasa terancam, stres. Dia tadi udah dijelaskan bahwa threat terhadap LS ini menurunkan sampai prosentasinya itu bisa drastis, sehingga ketahanan tubuh Anda, imun Anda itu memang turun gitu ya, sekalipun Anda minum obat ya. Jadi sebenarnya bukan hanya obat gitu ya, atau bahkan kalau Anda terlatih melakukan insula tadi terhadap LS ini, Anda malah memberikan penghargaan terhadap LS ini sehingga keluar dopamin ya. Dopamin setiap menit, setiap detik, memang hanya sementara ya, tapi karena Anda frekuensi melakukannya itu sering, itu meningkatkan
daya tahan tubuh Anda, ya, imun Anda. Dan itu ketika ada penyakit, ada apa segala macam, memori pada sel Anda itu, jadi sel Anda itu dia akan melawan benda asing itu, sehingga pada waktu dia ketahanan tubuhnya tinggi dan menang, dia akan rekam hasil kemenangan itu di memori selnya, sehingga Anda menjadi kebal gitu ya. Nah, jadi saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya bukan ahli, tapi saya hanya baca dan menyadur dan mempraktekkan pada diri saya seperti ini ya. Barangkali kerangka ini boleh menjadi pedoman buat Anda, sehingga kalau Anda ada masalah, Anda tahu, dan kalau Anda mau lebih dalam lagi, bukan ke saya, Anda pergi ke ahlinya. Dan kadang-kadang kepada ahlinya itu diminta, ya Anda juga harus bisa mencoba recover kondisi Anda gitu ya. Nah, saya kira itu yang saya bisa lakukan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda ya. Salam sehat, salam damai semuanya. Terima kasih.